Berhenti scroll sekarang juga, karena ini bisa jadi video SUV mewah paling penting yang kamu tonton tahun ini. Bayangkan sebuah Mercedes yang terlihat mahal, terasa super premium, tapi tetap masuk akal untuk jalanan Indonesia dan macet Jakarta. Mercedes-Benz GLE kelas 2026 bukan cuma soal gaya dan status, tapi juga soal keputusan pintar untuk jangka panjang. Banyak pembeli di Asia mulai melirik GLE dibanding BMW dan Audi, dan di video ini saya akan jelaskan alasannya. Jadi tonton sampai habis sebelum kamu menentukan SUV mewah berikutnya. Kita mulai dari harga, karena ini pasti jadi pertanyaan utama. Di pasar Amerika Serikat, harga Mercedes-Benz GLE kelas 2026 mulai dari sekitar $62.000 AS dan bisa naik sampai sekitar $82.000 tergantung varian dan mesin. Di Indiana, harga showroom kurang lebih di kisaran yang sama, sedikit lebih mahal karena pajak dan opsi tambahan. Di Jepang, harga mulai sekitar 9,5 juta yen. Untuk pasar ASEAN termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia, harga berkisar dari sekitar 1,6 miliar hingga lebih dari 2,1 miliar rupiah, tergantung tipe, pajak impor, dan pilihan hibrid. Memang mahal, tapi nilai yang kamu dapatkan sebanding. Soal mesin, GLE 2026 hadir dengan pilihan bensin, diesel, mild hybrid, dan plug-in hybrid di beberapa pasar Asia. Untuk konsumsi bahan bakar, Mercedes sudah banyak meningkatkan efisiensi. Varian bensin mild hybrid bisa mencapai sekitar 10-11 km per liter di dalam kota dan hingga 14 km per liter di jalan tol jika berkendara santai. Varian diesel lebih irit, sekitar 13 km per liter di kota dan mendekati 17 km per liter di perjalanan jauh. Plug-in hybrid jadi pilihan paling hemat untuk pemakaian harian di kota, karena bisa berjalan dengan tenaga listrik untuk jarak pendek dan menghemat biaya bensin hingga hampir 40% jika rutin di-charge. Untuk kondisi macet di Indonesia, ini sangat terasa manfaatnya. Biaya perawatan sering jadi kekhawatiran untuk mobil Jerman. Kabar baiknya, Mercedes sekarang menawarkan paket servis yang lebih jelas dan terkontrol di Indonesia. Biaya perawatan tahunan memang lebih tinggi dibanding SUV Jepang, tapi lebih stabil dan bisa diprediksi jika kamu ambil paket servis resmi. Ketersediaan suku cadang juga cukup baik di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Jaringan dealer Mercedes juga kuat, jadi tidak perlu menunggu lama untuk servis atau perbaikan. Untuk nilai jual kembali, GLE termasuk kuat di pasar Asia. SUV Mercedes punya permintaan tinggi di pasar mobil bekas. Setelah 5 tahun pemakaian, nilai jual kembali GLE biasanya lebih baik dibanding BMW X5 dan hampir setara atau lebih baik dari Audi Q7, terutama untuk varian diesel dan hibrid. Ini membuat total biaya kepemilikan jadi lebih masuk akal dalam jangka panjang. Sekarang kita bicara performa dengan bahasa sederhana. Di dalam kota, GLE terasa sangat halus dan nyaman. Setir ringan, posisi duduk tinggi, dan visibilitas bagus meskipun bodinya besar. Suspensi sangat membantu saat melewati jalan rusak, polisi tidur, dan lubang yang sering kita temui di Indonesia. Di jalan tol, GLE terasa stabil dan tenang. Akselerasinya kuat tapi tidak agresif, cocok untuk penggunaan keluarga. Menyalip kendaraan lain juga terasa mudah, bahkan saat mobil penuh penumpang dan barang. Biaya kepemilikan juga mencakup asuransi, dan memang asuransi GLE cukup mahal karena harga mobil dan suku cadangnya. Tapi di Indonesia, banyak perusahaan asuransi rekanan Mercedes yang menawarkan paket lengkap sehingga biaya lebih terkontrol. Untuk varian hibrid, di beberapa daerah juga ada keuntungan pajak dan biaya operasional yang lebih rendah. Sekarang bandingkan sedikit dengan pesaing Jerman lainnya. BMW X5 memang terasa lebih sporty, tapi suspensinya lebih keras dan kurang nyaman di jalan Indonesia yang tidak selalu mulus. Audi Q7 unggul di teknologi, tapi biaya perawatan dan kompleksitasnya lebih tinggi, serta nilai jual kembali di beberapa pasar Asia kurang kuat. Mercedes GLE berada di posisi paling seimbang, nyaman, mewah, efisien, dan relatif aman untuk dimiliki jangka panjang. Jadi kenapa Mercedes-Benz GLE kelas 2026 cocok untuk Indonesia? Karena nyaman di kemacetan, empuk di jalan rusak, lebih hemat bahan bakar dibanding SUV mewah generasi lama, nilai jual kembali kuat, dan tetap memberikan rasa premium khas Mercedes.
Ini bukan cuma mobil pamer, tapi SUV keluarga dan bisnis yang realistis untuk dipakai setiap hari. Kalau kamu cari SUV mewah yang cocok dengan gaya hidup Asia, kondisi jalan Indonesia, dan tetap masuk akal soal biaya, Mercedes-Benz GLE kelas 2026 wajib masuk daftar teratas. Kalau review ini membantu kamu, jangan lupa klik like, subscribe channel ini untuk review mobil terbaru khusus pasar Asia, dan tulis di kolom komentar, kamu pilih GLE atau pesaingnya. Sampai jumpa di video berikutnya.